Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nyongki Alexander Fuka, NIM 18030030137, semester 6, kelas C, jurusan Sosiologi, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah fenomena korupsi yang ada di dunia maupun di Indonesia. Baiklah, selamat menyaksikan. Yang pertama, sejarah korupsi di dunia. Sejarah mencatat bahwa korupsi di dunia terjadi pada masa peradaban Mesir kuno. Karena pada masa peradaban Mesir kuno sudah terjadi banyak praktik-praktik korupsi yang terjadi pada sistem peradilan hukumnya sendiri. Akibatnya, pada era New Kingdom yang berlangsung selama 300 tahun, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada raja pada saat itu, yaitu para Ramses III. Karena pada saat itu, para Ramses III lebih mementingkan egonya sendiri untuk menggunakan semua uang yang telah dikumpulkan oleh rakyat untuk digunakan untuk berfoya-foya. Akibatnya, rakyat sendiri mulai menderita dan akhirnya tidak menaruh kepercayaan lagi kepada para Ramses III, sehingga kejayaan yang selama 300 tahun akhirnya mulai runtuh akibat kepercayaan yang kurang kepada rajanya sendiri. Ada 4 bidang yang terjadi dalam sistem pemerintahan Mesir kuno. Yang pertama, korupsi di dalam penegakan hukum Mesir kuno. Pada saat itu, polisi-polisi yang seharusnya dipercaya untuk menegakkan keadilan pada zaman Mesir kuno mulai kehilangan kepercayaan dari rakyat. Karena pada saat itu, polisi-polisi banyak melakukan tindakan tuduhan kepada seseorang, membawa seseorang ke pengadilan, mereka dihukum, bahkan lebih parahnya lagi mereka divonis untuk dihukum mati. Dan setelah itu, orang yang telah mati tersebut, para polisi akan mengambil harta yang mereka inginkan dari orang yang telah dijatuhi hukum mati tersebut. Akibatnya, kepercayaan kita terhadap polisi yang seharusnya menegakkan keadilan malah hilang dari rakyat. Ini menandakan bahwa pada Mesir kuno, sistem penegakan hukum sendiri telah terjadi korupsi di dalamnya. Yang berikut, korupsi di bidang pemerintahan Mesir kuno. Pada masa pemerintahan Mesir kuno, yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu raja pada saat itu, para Ramses III, di mana dia lebih mementingkan egonya sendiri untuk berfoya-foya dari hasil pajak yang diberikan kepada rakyat. Tetapi dari pajak itu, ia lebih mementingkan egonya untuk memfoya-foyakan dirinya, bersenang-senang, beria-ria dan sebagainya. Sedangkan rakyat sendiri malah sangat menderita, dan bahkan pada saat itu gunung berapi Hekla meletus dan mengakibatkan banyak tanaman yang mati selama 2 dekade. Ini mengakibatkan tanaman-tanaman mati dan rakyat semakin menderita. Ditambah lagi raja yang lebih mementingkan egonya dengan berfoya-foya. Ini membuat penderitaan rakyat semakin parah, dan akhirnya kepercayaan rakyat kepada rakyatnya pun runtuh. Ini menandakan bahwa pada Mesir kuno, pada sistem pemerintahan terjadi praktik-praktik korupsi di dalamnya. Yang berikut, korupsi di bidang pekerjaan. Insiden korupsi lainnya terjadi pada saat pembangunan maksan di kuno, tempat para seniman pemotong batu tinggi di sebuah bernama Deir el Medina atau Sed Ma'at. Pada masa pemerintahan Ramses III terjadi keterlambatan pembayaran para pekerja dan kekurangan makanan. Ini membuat para pekerja sangat susah untuk mencukupi kehidupan mereka, di mana mereka bekerja tanpa dibayar sedikit pun. Mereka mereka tidak dibayar, tetapi mereka dipaksa untuk terus bekerja untuk membangun makam di Luxor. Ini menunjukkan bahwa pada peradaban Mesir kuno sudah terjadi banyak sekali praktik korupsi di bidang pekerjaan. Dan yang terakhir, korupsi di bidang agama, hukum, dan kerajaan. Pada saat itu, para peradaban Mesir kuno, yaitu pada periode Menega ketiga tahun 1069 sampai 525 sebelum Masehi, sejarah mencatat bahwa pada masa itu mereka kembali ke sistem hukum metodologi periode di Old Kingdom, yaitu pendeta mengambil alih seluruhnya sebagai hakim dan juga sebagai jaksa, di mana ia akan berkonsultasi dengan dewa mengenai putusan bersalah atau tidak bersalah terhadap terdakwa.
Tapi di sini lebih mencurigakan ialah pada saat pengambilan keputusan, orang-orang akan dibawa di hadapan patung dewa. Tetapi dan di saat ingin mereka tidak tahu bahwa para pendeta berdiri di balik patung dewa, lalu mereka memutuskan dakwaan atau sanksi kepada terdakwa. Ini merupakan salah satu bukti bahwa pada saat peradaban Mesir kuno sudah terjadi korupsi di bidang agama, hukum maupun kerajaan sendiri. Dan yang berikut, sejarah korupsi di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa sejarah korupsi di Indonesia terbagi menjadi 3 masa, yaitu yang pertama masa kerajaan. Sejarah mencatat bahwa pada saat kerajaan-kerajaan di Indonesia masih berdiri, korupsi sudah banyak terjadi di kalangan para pejabat-pejabat kerajaan, di mana para rakyat diberikan pajak yang lumayan tinggi, tetapi pada akhirnya hasil pajak itu para pejabat-pejabat atau petinggi-petinggi kerajaan menggunakan untuk berfoya-foya, lebih memuaskan ego mereka sendiri daripada mereka memerhatikan rakyat sendiri. Dan yang berikut, di masa penjajahan sendiri, pada masa penjajahan atau tepatnya pada masa VOC. VOC sendiri dibangun oleh Belanda untuk memonopoli perdagangan di Asia, dipelesetkan akhirnya hancur karena adanya korupsi. VOC dikenal bangkrut akibat ulah para pejabat yang melakukan korupsi. Selain itu, di zaman ini korupsi juga dilakukan oleh para pejabat pemerintah Hindia Belanda dalam proses pengadaan kebutuhan sosial, politik maupun militer dan penarikan pajak kepada pribumi. Yang berikut, masa setelah kemerdekaan. Pada masa setelah kemerdekaan ini dibagi atas 3. Yang pertama, tahap awal. Tahap awal, dalam tulisannya Emmanuel mengatakan bahwa korupsi tahap ini soal hukum, pelanggaran hukum, dan fatwa atau etika politik, seperti terjadinya pelanggaran kekuasaan, pelanggaran aturan politik, penyelenggaraan kekuasaan, dan lain. Korupsi di masa ini terjadi di antara para elit politik. Yang kedua, yang berikut, tahap kedua merupakan tahap Orde Baru. Dalam tahap ini, korupsi terjadi dalam orang-orang mayoritas yang berbentuk penyelenggaraan kekuasaan dan memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mencukupkan finansial mereka dan juga memfoya-foyakan diri mereka. Yang ketiga, tahap komoditas politik. Pada tahap ini, politik menjadi suatu komoditas atau produk komersial yang memiliki daya jual tinggi. Tindakan korupsi di dalam tahap ini dibingkai dengan istilah KKN yang merupakan akronim dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akibatnya, pada masa ini sangat hancur, di mana korupsi terjadi terus-menerus dan dibingkai oleh istilah yang tadi, korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau disingkat dengan KKN. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau penyampaian informasi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.